warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas 6 kita belajar tentang jual beli. Materi yang pertama pada semester 2 yaitu tentang jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah al-bai', at-tijarah, dan al-mubadalah, yang artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar saling merelakan dengan ijab kabul. Jadi, menurut bahasa atau menurut istilah, jual beli itu adalah tukar menukar, ya. Boleh barang dengan barang atau barang dengan uang. Hukum jual beli, hukum asalnya adalah mubah, tapi nanti akan berkembang menjadi wajib atau haram atau sunnah tergantung dari situasinya. Tapi hukum jual beli awal mulanya atau hukum aslinya adalah mubah. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, kemarin kalian sudah hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Ya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam-macam jual beli ada 5 macam. Yang pertama ada namanya barter. Barter itu adalah tukar menukar barang dengan barang, ya. Ini adanya pada zaman dulu nih, pada zaman Rasulullah, pada zaman nenek moyang kita, itu jual belinya dikenal dengan nama istilah barter. Artinya tukar menukar barang dengan barang. Kemudian yang kedua ada namanya jual beli money changer. Jual beli money changer itu adalah jual beli uang, ya, atau jual beli mata uang. Misalnya begini, orang Amerika datang ke Indonesia membawa dolar, sedangkan di Indonesia mata uangnya rupiah, maka dolarnya harus ditukar di money changer untuk jadi rupiah. Kenapa? Karena memang yang dipakai di Indonesia adalah mata uangnya rupiah, ya. Jadi adanya di money changer. Yang ketiga ada jual beli kontan. Jual beli kontan ini maksudnya adalah jual beli secara langsung, secara tunai, secara cash, itu namanya jual beli kontan, ya. Yang keempat ada jual beli kredit. Nah, jual beli kredit ini adalah jual beli secara angsuran, ya, atau cicilan, itu namanya jual beli kredit. Biasanya untuk barang-barang tertentu yang harganya memang mahal, sehingga jarang peminatnya kalau belinya secara cash, banyaknya belinya secara kredit. Nah, jual beli secara kredit ini harus ada tertulis, ya. Kenapa harus ada tertulis? Karena memang jual beli ini berlangsung secara lama, membutuhkan waktu yang lama, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Biasanya jual beli kredit itu untuk perumahan, ya, untuk kendaraan, itu biasanya jual belinya dilakukan secara kredit. Yang kelimanya adalah jual beli secara lelang. Jual beli secara lelang ini adalah jual beli yang dilakukan secara dilelang. Biasanya ini jual belinya dilakukan oleh panitia lelang, ditawarkan dengan harga pembukaan yang tertinggi, nanti akan ada yang menawar lebih tinggi lagi, maka itulah pemenangnya. Itu namanya jual beli lelang. Rukun jual beli. Rukun jual beli ada 5. Yang pertama ada penjual, yang kemudian ada pembeli, kemudian ada barang yang dijual, yang keempat adanya alat tukar, ya. Alat tukar ini berupa uang, ya, atau jenisnya. Yang kelimanya adanya ijab kabul atau adanya akad. Jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang ini ada 2 macam, ya. Yang pertama adalah jual beli tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Contohnya adalah 1, ijon. Ijon itu artinya adalah barang yang dijual belikannya belum jelas barangnya, itu namanya ijon. Misalnya beli rambutan di pohonnya,
tapi rambutannya baru berbunga, udah dibeli, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nggak jelas nanti bunga itu akan gugur atau akan menjadi buah, ya. Atau misalnya jual beli padinya belum tumbuh, masih berupa pohonnya, nah itu belum jelas namanya, maka dikatakan ijon. Kemudian jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan, contohnya adalah misalnya kambingnya masih hamil, nah itu udah dijual anaknya, nggak boleh tuh. Kenapa? Karena anaknya kan belum lahir. Nah, nggak jelas apakah nanti anaknya akan hidup atau tidak, maka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian jual beli sperma binatang jantan, kemudian jual beli barang belum ada di tangan, artinya jual beli ini barangnya belum ada, belum nyata, jadi nggak bisa dilakukan jual beli. Kemudian jual beli benda najis. Jual beli benda najis ini contohnya adalah jual beli yang terlarang, misalnya jual beli narkoba dan lain-lainnya. Kemudian yang keduanya adalah jual beli yang sah tetapi terlarang. Yang pertama adalah kenapa terlarang? Karena dilakukan pada waktu sholat Jumat, sehingga menimbulkan kewajiban. Sholat Jumat itu kan hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah dewasa, maka disuruh ditinggalkan segala aktivitas jika memang sudah datang panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jika masih melakukan jual beli pada waktu sholat Jumat, maka jual belinya sah tapi tidak boleh, ya, atau dilarang. Kemudian jual beli untuk ditimbun, dengan tujuan nantilah dijualnya, kalau harga pasaran udah tinggi baru dijual, ditimbun aja dulu. Nah, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Karena bisa merusak harga pasaran. Kemudian membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, nah, ya, itu nggak boleh dilakukan, ya. Misalnya pedagang mau menjual pisang ke pasar, nah, sebelum sampai di pasar kalian stop di pinggir jalan, dibeli di pinggir jalan, itu tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Nah, kalau masih dalam tawaran orang lain, jangan dijual lagi ke orang, ya. Harus diputuskan, ya, apakah jadi atau tidak dengan orang tersebut. Kalau misalnya tidak jadi, baru boleh dijual ke orang lain. Kemudian jual beli dengan maksud untuk menipu, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian jual beli alat-alat untuk maksiat. Syarat sah jual beli ada 4. Yang pertama sudah balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak ada pemborosan, yang keempat yang paling penting adalah jual beli itu harus didasarkan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan, ya. Syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah 1. Barangnya suci, kemudian bermanfaat, milik sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan, ya. Kalau misalnya di pasar tuh ada pelayannya, nah itu namanya si pelayan itu sudah dikuasakan oleh orang yang punya barang, maka berhak untuk menjual barang, ya. Yang keempatnya adalah barang yang dijualnya sudah jelas, ya. Nah, dalam istilah jual beli dikenal dengan namanya hiyar, ya. Hiyar itu adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akadnya, apakah akan dilangsungkan jual belinya ataukah dibatalkan jual belinya. Macam-macam hiyar itu ada 3 macam. Yang pertama hiyar majelis, yang kedua hiyar syarat, yang ketiga hiyar AIB. Kalau hiyar majelis itu adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya ketika masih ada di tempat si penjual, ya. Jadi masih ada di tempat si penjual, itu namanya hiyar majelis, ya. Yang kedua namanya hiyar syarat, ya. Hiyar syarat adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya, tetapi ada syaratnya. Misalnya, Mas, kalau misalnya ini kaosnya nggak muat, nanti boleh ya saya tuker. Nah, itu namanya hiyar syarat. Nah, kata penjualnya, oh iya Bu, silakan, ya.
ya, itu namanya khiyar syarat ya. Jadi ada syaratnya, dibeli apa enggak nih, tapi nanti gitu kan. Kemudian ada namanya khiyar aibi ya. Khiyar aibi itu adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya ketika si barang yang dibeli itu ada terdapat cacat pada barang tersebut. Misalnya beli baju, nah tiba-tiba pas diketiaknya jahitannya robek. Nah, itu hak bagi pembeli mau terus atau mau tidak ya. Kemudian contoh lain adalah misalnya beli kerudung sampai di rumah pas dilihat kerudungnya sobek. Nah, mau lanjut atau enggak itu namanya khiyar aibi ya. Jadi membatalkan atau meneruskan dikarenakan ada cacat pada barang tersebut. Hikmah jual beli. Yang pertama, jual beli ini dilakukan untuk mencari dan mendapatkan karunia dari Allah. Yang keduanya tadi untuk menjauhi riba, karena memang tidak boleh ya. Jual beli itu halal, tapi riba itu hukumnya haram ya. Yang tiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Ya, untuk menjaga keseimbangan ekonomi dikarenakan jual beli itu adalah perputaran roda kehidupan ya. Jadi dapat meningkatkan keseimbangan ekonomi. Kemudian yang keempatnya menjaga kehalalan rezeki. Yang kelimanya produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Yang keenam menjaga silaturahmi. Yang ketujuh saling lapang dada. Yang kedelapan menjauhkan dari memakan atau memiliki harta yang batil. Itu adalah hikmah jual beli. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini Ibu menerangkan tentang jual beli. Selanjutnya nanti kalian simak video tentang jual beli. Nah, dalam video tersebut amati oleh kalian jual beli semacam apa yang dilakukan. Kemudian buat catatannya atau resume dari video yang Ibu kirim ya. Kerjakan di kertas HPS ya. Jika ada yang kurang dimengerti, nanti silakan WA Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.